Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, karena tidak semua orang diberikan anugerah dan kesempatan seperti yang kami miliki. Kami juga bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, bersama dengan suami, istri, anak-anak kami, cucu, menantu, orang tua, kami boleh datang kembali kepadamu. Sekarang waktunya Tuhan untuk berfirman kepada kami melalui setiap kebenaran yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan menolong dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami, menangkap, mengerti, masukkan dalam hati dan kami renungkan untuk kami dapat praktekkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, biar Tuhan dipermuliakan di dalam gereja ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sudah biasa di telinga kita tentang penabur. Perumpamaan tentang penabur diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan penjelasannya sebetulnya Tuhan Yesus sudah sampaikan di ayat 18 sampai ayat 23. Hanya beberapa orang masih bingung dan juga kurang memahami bagian-bagian ini, karena Tuhan berkata seperti yang saya dengar dalam beberapa minggu ini, ada seorang berkata kepada saya, dia katakan, yang saya takutkan adalah, dia berkata kepada saya tampaknya sedang melihat, namun kenyataannya saya tidak melihat. Maksudnya apa ya? Dia lihat, kelihatannya melihat, matanya melek, tetapi sesungguhnya dia bilang dia sedang tidak melihat. Lalu dia tambahkan lagi, saya takut, dia bilang, sepertinya saya sedang mendengar, tetapi sesungguhnya saya tidak mendengar apa-apa. Ketika dia berkata seperti itu, saya mulai tangkap apa yang dia maksudkan. Ternyata dia menceritakan tentang seorang yang begitu kelihatannya punya jam doa yang baik, baca firman Tuhan, beribadah dengan baik, tapi tidak menangkap esensi, tidak menangkap apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Lalu dia katakan kepada saya takut seperti teman saya itu. Ketika dia berkata seperti itu, hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 13 sampai 14 sebelum kita melihat perumpamaan tentang penabur. Tuhan Yesus mengutip dari Yesaya di dalam Matius 13 ayat 13 sampai 14, Tuhan mengutip apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Persis seperti yang teman saya katakan. Ketika orang boleh melihat tetapi sesungguhnya mata hatinya buta. Dia mendengar tetapi telinga rohaninya sebetulnya tuli. Banyak orang yang matanya melihat tetapi mata hatinya sebetulnya tidak melihat. Berbeda dengan yang seperti minggu lalu Pak Yakub nyanyikan dari Fanny Crosby, walaupun dia tidak melihat secara fisik, tapi hatinya melihat. Kiranya ketika kita merenungkan perumpamaan ini, Tuhan Yesus katakan perumpamaan itu punya dua maksud. Maksud yang pertama adalah untuk menjelaskan. Perumpamaan dimaksudkan supaya yang tidak jelas dengan diberikan perumpamaan menjadi jelas. Itu maksud pertama. Tapi maksud yang kedua adalah justru ini yang terjadi dengan orang Israel pada waktu itu. Menghalangi orang untuk mengerti, agar orang tidak mengerti. Ngeri ya saudara ya. Jadi perumpamaan ketika disampaikan supaya orang semakin jelas, ini maksudnya pertama. Tapi Tuhan Yesus katakan dalam Matius 13, ada tujuan yang kedua, supaya orang tidak mengerti. Kenapa? Tuhan punya maksudkan yang kedua, supaya orang tidak mengerti. Ternyata saudara, kalau kita memperhatikan konteks daripada Nabi Yesaya, Yesaya berfirman, Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya melalui Yesaya kepada orang Israel, tapi orang Israel melihat dan mendengar, tapi sesungguhnya tidak pernah memahami dan tidak pernah mendengar kebenaran. Sehingga terus-menerus hidup di dalam dosa. Itulah yang tergenapi ketika Matius 13 yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka judulnya saja sudah perumpamaan tentang penabur.
Berarti ada bagian dari seseorang yang harus menaburkan. Tadi pujian yang indah untuk kita diingatkan, supaya kita tidak jemu-jemu menabur yang baik. Walaupun taburan itu seringkali seperti akan kita lihat, bisa jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tanah yang bersemak, atau di tanah yang baik. Kemanapun angin membawa, kita akan memperhatikan bahwa kita, hamba Tuhan maupun saudara sekalian sebagai anak Tuhan, harus terus-menerus menabur. Saya bacakan dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 6, firman Tuhan katakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Saya yakin bagian firman Tuhan ini bukan hanya buat seorang pembawa firman seperti saya menyampaikan firman, benih firman itu, tetapi juga setiap apa yang kita tabur dari pagi, siang hingga malam. Kolose berkata, apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah yang ditentukan bagimu, sebagai bagian yang ditentukan bagimu. Mari kita lihat bagian yang pertama. Saudara, ada panggilan untuk menabur. Kita diingatkan di bagian ini bahwa penabur ini keluar, dia menaburkan benihnya. Pada waktu itu, orang-orang melakukan menabur benih tidak seperti sistem pertanian sekarang. Kalau sekarang biasanya orang membajak dulu tanah yang mau ditabur supaya gembur, baru orang menaburkan benih. Tapi pada waktu zaman Palestina waktu itu, orang menabur membawa satu tas diselempangkan, lalu dia bawa benihnya. Ketika dia berjalan di dalam ladang itu, maka dia menaburkan benihnya dari benih yang ada dalam kantongnya itu. Dan pada waktu dia menabur, inilah yang Tuhan Yesus katakan, benih itu dibawa oleh angin, bisa jatuh ke 4 tempat. Bisa jatuh di pinggir jalan, bisa jatuh yang kedua di mana? Di tanah yang berbatu, yang ketiga di semak berduri, yang keempat bisa jatuh di tanah yang subur. Saudara, orang yang menabur, penabur tadi ketika selesai menabur, angin membawa benih itu, maka dia menantikan hujan. Belum ada sistem peririgasian yang baik, sistem perairan yang baik untuk mengairi sawah itu. Maka dia menantikan supaya hujan bisa turun, supaya hujan bisa turun. Apa yang dimaksudkan di bagian pertama? Keluarlah untuk menabur. Kalau saudara tidak pernah menabur apa-apa, jangan pernah berharap untuk menuai apa-apa. Kalau saudara berdiam diri tidak melakukan apa-apa, lalu ingin anak saudara baik, remaja saudara baik, orang tua, semua yang kita lakukan menjadi baik, lalu kita hanya berdiam diri saja, tidak mungkin bisa terjadi. Saya bacakan dari Kolose pasal 3 ayat 23, 1 Korintus pasal 10 ayat 31, saudara bisa mengikuti di depan, bisa baca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah. Apa yang saya lakukan, apa yang saudara lakukan, seluruh kehidupan kita tidak lain, Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau. Termasuk ketika kita mendidik anak-anak kita, termasuk ketika kita melayani suami kita, ketika kita sekolah bagi remaja pemuda yang masih studi, yang masih kuliah, ketika seorang nenek, seorang kakek sedang mengasuh, merawat, membantu untuk merawat cucunya, juga lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Kita sedang menabur, kita enggak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama baik. Angin bicara, banyak hal yang kita tidak mengerti ketika kita menabur. Tuhanlah yang akan mengerjakan bagiannya bagi kita.
kita tidak dimaksudkan hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu artinya hari perhentian. Hari perhentian artinya hari Sabat di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. The Lord's Day, harinya Tuhan adalah hari Minggu, hari pertama pada waktu itu. Maka ketika Tuhan beristirahat, bukan berarti Tuhan nganggur, Tuhan santai, Tuhan ongkang-ongkang kaki di kursi malas santai, bukan seperti itu gambarannya. Pada waktu Tuhan selesai mencipta sampai hari ke-6, maka hari ke-7 dikatakan Allah beristirahat dari penciptaan. Apakah artinya itu? Tuhan walaupun dalam pengertian rest, istirahat, Sabat, dia tetap mengerjakan bagiannya. Dia memelihara ciptaan. Kalau tidak, saudara, kalau Tuhan tidak pelihara ciptaan, nggak mungkin bisa kita duduk di tempat ini dengan tenang. Berapa waktu yang lalu ada gempa bumi, saudara berasa 5, sekian skala Richter goncang, termasuk di Jakarta. Baru hanya berapa detik orang sudah panik. Apalagi yang tinggal di apartemen lantai 15, lantai 20, lantai sekian, makin berasa makin tinggi. Bayangkan kalau Tuhan biarkan goncangnya bukan kurang dari 1 menit, tapi 1 jam goncang. Habis nggak, saudara? Habis. Bangunan-bangunan di Jakarta berapa banyak yang tahan gempa. Yang tahan gempa pun yang di Jepang bisa jadi juga pada rubuh. Kalau Tuhan tidak pelihara ciptaannya, itu sebab saya katakan, walaupun dikatakan dia berhenti di hari ke-7, tapi Tuhan tetap berkarya dan bekerja. Amin, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mendorong saudara dan saya, mari kita pergi menabur. Keluar dari zona nyaman kita, keluar dari area di mana kita tidak melakukan apa-apa. Karena itu bukan gambaran Tuhan yang saudara dan saya percaya dan layani. Itu bukan gambaran orang Kristen, walaupun mungkin dia sudah pensiun, dia sudah tidak lagi secara formal bekerja dalam satu perusahaan, tetaplah harus pergi menabur. Beberapa waktu yang lalu seorang teman berkata, ada teman yang biasa kerja, dia biasa mengatur perusahaan, dia biasa mengatur karyawan, tapi sekarang sudah selesai semua, lalu dia selesai. Ketika selesai dia stres. Kenapa? Gak ada lagi yang bisa diperintah. Harta makin banyak, keuangan sudah cukup, tapi tidak ada lagi yang bisa diatur, maka dia stres. Saya katakan cobalah Pak cari kerjaan. Walaupun kerjaannya itu mungkin gak dibayar, gak digaji, namanya unpaid job. Mungkin kerjaan itu tidak dibayar. Tapi dengan bekerja, Bapak dan saya menunjukkan kita adalah manusia. Karena manusia diciptakan sebelum jatuh dalam dosa, seperti Komsel hari Sabtu yang lalu, kepada remaja dan pemuda saya katakan, bekerja bukan karena hukuman jatuh dalam dosa. Saya bekerja Pak, kenapa? Karena Tuhan hukum. Kalau manusia pertama, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, saya nggak perlu kerja. Bukan seperti itu. Walaupun Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, saudara dan saya tetap harus bekerja. Kenapa? Karena Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang bekerja, yang berkarya. Saudara yang kasih Tuhan, bagian pertama ini, penabur itu tidak banyak diceritakan. Cuma di ayat yang bagian pertama ada penabur yang keluar. Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan Tuhan Yesus mulai mengajar. Di tepi pantai itu dia berdiri di pantai, ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Ayat ketiga ini adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sudah selesai. Cerita penaburnya cuma sampai di situ. Gak diceritakan lagi siapa sih penaburnya, bagaimana dia bekerjakannya, kenapa dia begitu dan sebagainya, gak ada. Selanjutnya ini bagian yang kita mau renungkan secara detail satu demi satu. Yang pertama, perhatikan ayat keempat. Benih yang ditabur tadi, ketika disemai ditaburkan, angin membawa, maka jatuhlah dia. Ayat keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya. Bagaimana? Sampai habis. Apa maksud bagian pertama ini? Ketika ditabur, jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung memakan benih itu sampai habis. Saudara bisa memperhatikan
Di ayat selanjutnya sampai ayat 23 itu Tuhan Yesus memberikan arti daripada perumpamaan tentang penabur ini. Orang ini adalah orang yang mendengar dengan ceroboh. Ia mendengar tanpa memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya, jatuh di pinggir jalan. Dia asal dengar. Saudara, suami istri atau orang tua anak, kadang-kadang kita ngomong, kamu dengar gak saya ngomong? Ya saya dengar. Banyak orang dengar tapi tidak mendengarkan. Itu akhiran kata kan, itu penting sekali. Iya mah, aku dengar mah. Mamanya bilang, dengar gak kamu? Dengar, benar dengar. Apakah kamu mendengarkan mami bicara? Baru anaknya, iya. Maksudnya mami apa ya? Jangan lupa bikin PR. Misalkan seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak kali orang di bagian yang pertama ini yang jatuh di pinggir jalan benihnya itu, dia mendengar dengan ceroboh. Dia mendengar tanpa memahami kebenaran yang ada di dalamnya. Walau sudah ada di dalam hatinya, ini yang mengerikan. Benih firman itu sudah ada, jatuh di dalam hati orang itu. Tapi apa yang terjadi? Iblis, si jahat, si setan dapat merampas dari hati orang itu, supaya orang itu yang harusnya percaya akan kebenaran yang dia dengar itu dan dapat diselamatkan menurut Injil Lukas, tapi justru tidak pernah diselamatkan. Ngeri ya saudara. Ada orang dengar firman, ada orang melihat kebaikan Tuhan, tapi tidak pernah bereaksi apa-apa. Ini bagian yang pertama. Pendengar pertama ini, seorang yang ceroboh, mendengar tapi tidak mengerti kebenaran rohani. Saat hal ini terjadi, setan, iblis merampas apa yang sudah ditaburkan di dalam hatinya, diambil lagi oleh setan. Walaupun orang ini ketika mendengar tidak melawan apa-apa, dia tetap dengar, tapi asal dengar, iblis tahu, dia ambil lagi benih itu. Sehingga seumur hidupnya orang seperti ini terus dengar, terus baca Alkitab, terus kebaktian, terus ikut pemahaman Alkitab, tapi sampai mati tidak akan pernah berubah apa-apa. Ngeri sekali. Kenapa? Karena ketika jatuh di dalam hatinya, asal dengar, setan ambil lagi. Jatuh lagi dalam hatinya, diambil lagi. Seperti burung tadi. Di pinggir jalan, setan ambil benih firman kebenaran yang harusnya bisa berbuah-buah. Bagian yang kedua, benih itu di ayat 5 dan ke-6 jatuh di mana? Di tanah yang berbatu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, batu-batuan. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Walaupun tanahnya tipis, ada benih. Benih itu kalau saudara beli benih, enggak gede saudara. Saya pikir dulu kalau saya lihat pergi ke satu tempat di toko, ini ada benih. Saya lihat ada pohon tomat ceri. Lalu saya beli, kok murah sekali, cuma 10.000. Saya beli, ya ampun, kecil sekali benih itu, seperti biji beras lebih kecil lagi setengahnya. Kecil sekali. Nah benih yang kecil itu bisa tumbuh hanya dengan tanah. Kalau saudara masukkan ke dalam satu gelas aqua itu sudah cukup. Kalau tanah itu ada di pinggir-pinggir bebatuan juga sudah cukup untuk menumbuhkan benih itu. Orang seperti ini dikatakan benih itu tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi ketika matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena apa? Karena tidak berakar. Jadi dia sempat tumbuh, tapi ketika tumbuh, akar juga akan bertumbuh. Tapi waktu akar mulai bertumbuh, mentok ke batu, tidak bisa lagi ketemu tanah, tidak lagi ada nutrisi, maka matilah dia. Orang seperti ini menerima firman dengan penuh antusias. Ayo ada acara ini, ayo ada acara seminar, ayo ada acara KKR. Dia begitu semangat, begitu gembira. Dia enggak marah-marah, dia enggak terpaksa. Ayo kamu ikut KKR, ayo kamu ikut kebaktian. Enggak terpaksa dia. Dia pokoknya ikut.
tetapi penerimaannya sangat dangkal. Perhatikan saudara, tanahnya tipis, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apa maksudnya? Tanahnya tipis, nggak tahan sama matahari. Tahannya cuma sebentar saja. Lalu segeralah ia bagaimana? Skandalon, artinya murtad. Murtad di sini saya cari tahu di dalam istilah apa sih maksudnya murtad di sini? Karena kitab Ibrani juga mengatakan tentang murtad. Tapi di sini orang ini murtad. Ternyata kalau saudara lihat dalam bahasa asli Yunani dikatakan skandalon, artinya terjebak, kena umpan, terperdaya oleh dosa. Itulah arti murtad. Jadi dia begitu gampang terpedaya. Dia gampang jatuh, dia gampang meninggalkan imannya. Orang ini memandang percaya, mengikut Yesus sebagai sebuah jebakan, berakhir pada penderitaan, penganiayaan. Lalu buat apa? Dia melihat ikut Tuhan Yesus, kok susah ya? Kok susah? Ada nggak saudara ketemu orang yang dulu aku pikir kalau aku jadi orang Kristen, aku sekarang pakai helm, nanti helm aku copot, aku ganti naik mobil. Dulu tokoku satu, waktu aku percaya Tuhan, jadi tokonya dua. Kalau dua jadi 4, kalau 4 jadi 8. Kok setelah aku ikut Tuhan, kok seperti ini? Nah ini benih yang jatuh di tanah bebatuan. Tanahnya tipis sedikit. Sehingga tidak sempat berakar. Apabila datang penindasan, datang penganiayaan karena firman yang dia dengarnya itu, maka dia gampang murtad. Murtad artinya jatuh. Jatuh artinya kena jebakan. Jebakan, dia berpikir, saya pikir ikut Tuhan 1, 2, 3, 4, ternyata aku salah. Ikut Tuhan itu kok kayak begini ya, susah, menderita, nggak tahan dia. Inilah model orang seperti benih yang jatuh di tanah yang bebatuan. Saudara pernah dengar istilah iman KKR? Iman KKR, maksudnya apa? Sekarang agak jarang KKR di stadion-stadion, tempat-tempat stadion yang besar ribuan, agak jarang. Dulu sering sekali ada orang kalau dengar, ayo ada KKR, pendeta ini datang dari luar negeri, wow, rame-rame dia senang sekali, dia bersuka cita, pakai bus, pakai truk, pakai apa, semua pergi dia bawa haleluya, haleluya, wah dia berjingkrak, dia bersorak-sorak. Pada waktu rame, dia senang sekali kumpul dengan seluruh orang percaya dari seluruh Jakarta, dari seluruh Indonesia, dia bersuka cita. Tapi pada waktu pulang dari KKR sampai di rumah, dia masuk ke kamar, dia lihat lagi 3x2 nih kamar, aduh kok begini hidupku. Langsung dia lemes lagi dia. Tapi nanti ada KKR lagi dia semangat lagi. Dia mesti KKR tiap hari. Saudara mesti undang KKR, pengkhotbah KKR itu tiap hari supaya dia terus bersemangat, dia terus bersorak-sorak, dia terus berjingkrak-jingkrak. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau enggak dia langsung lemes. Waktu ibadah cuma 2-3 orang, waktu orang meninggalkan Tuhan, waktu dia dikecewakan oleh Tuhan, ya cuma begini ikut Tuhan. Saya pikir ikut Tuhan bisa 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya langsung datanglah matahari. Ketika panas terik matahari, tidak tahan benih itu karena tidak berakar. Apakah saudara sudah berakar di dalam Kristus? Apakah saya sebagai hamba Tuhan sudah berakar di dalam Kristus? Ini pertanyaan serius Tuhan Yesus kepada pendengarnya pada waktu itu. Yang ketiga, jatuhnya di mana? Ayat ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai setengah mati. 3/4 mati? Enggak. Sampai benar-benar mati. Dia sungguh-sungguh dengar firman enggak orang model ketiga ini? Dia sungguh-sungguh dengar firman. Dia bukan yang enggak dengar firman. Dia sungguh-sungguh perhatikan. Dia perhatikan dia ngomong apa.
Kalau dia buka Alkitab, dia pakai komentari tafsiran yang begitu panjang. Buat yang jemaat juga ada, penuntun hidup baru. Semua ayat demi ayat, semua ada komentarnya. Dia perhatikan baik-baik, dia catat baik-baik, dia semua perhatikan, dia memahami baik-baik. Ini tipe orang yang ketiga di tengah semak duri, dikatakan dia sungguh-sungguh dengar, dia tidak menolak, dia tidak keraskan hati, dia tidak memiliki antusiasme yang semu. Jadi dia benar-benar tulus. Saya memang benar-benar mau dengar firman, Pak. Saya mau benar-benar belajar firman Tuhan. Tetapi sayangnya ketertarikan kepada firman ditentukan pada keterikatan dengan urusan dunia. Sekali lagi, bedanya apa dengan orang yang kedua? Orang ketiga ini benar-benar serius, dia sungguh-sungguh, dia begitu antusias waktu dengar firman Tuhan, ada ini, ada itu, dia ikut semua. Tetapi di dalam ayat ke-7 dia katakan, ada semak yang juga tumbuh bersama-sama dengan benih itu. Bahkan semak itu makin lama makin besar, lebih cepat semak itu bertumbuh dan menghimpit mati benih itu. Apa yang menggeser imannya? Dia sudah serius, dia sudah sungguh-sungguh, tapi ketika bertumbuh ada himpitan dari semak. Tuhan Yesus katakan dua hal yang menggeser imannya. Pertama, kekhawatiran dunia, dan yang kedua, tipu daya kekayaan. Kalau saudara baca Injil Lukas, tipu daya kekayaan dipakai istilah kenikmatan hidup. Nikmat nggak hidup sekarang? Nikmat. Ada begitu banyak kenikmatan yang ketika 40-50 tahun yang lalu tidak dinikmati oleh orang yang hidup pada waktu itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Ada dua ancaman yang datangnya dari luar tentang kekhawatiran dunia dan kenikmatan hidup atau tipu daya kekayaan. Ketika dia sudah terima firman, lalu dia mulai mengkhawatirkan akan hidup dia. Menjadi ancaman bagi diri dia. Orang ini ternyata dia lebih takut. Dia lebih memperhatikan kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul. Akibat saya di dalam Tuhan, bagaimana ini dengan kekhawatiran di luar sana? Bagaimana dengan kekayaan saya? Dia tidak lagi memperhatikan firman, tapi dia justru lebih memperhatikan kekhawatiran dan kekayaan dunia. Kenikmatan hidup. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan di bagian ini perihal kekhawatiran. Siapa di antara saudara yang tidak pernah khawatir? Dari kecil kita khawatir. Sampai sudah mau dipanggil pulang pun kita masih khawatir. Betul? Enggak ada yang enggak khawatir. Semalam ada sharing bagaimana kehidupan rumah tangga penuh dengan pergumulan, kekhawatiran. Apakah sanggup membiayai hidup anak-anak sekolah? Bagaimana dengan anak-anak bertumbuh? Kalau anak-anak saya kena pergaulan yang tidak baik gimana? Kalau kena narkoba bagaimana? Penuh dengan kekhawatiran. Remaja pemuda yang sekolah, yang kuliah khawatir, saya bisa lulus nggak ya? Setelah saya lulus, saya bisa kuliah nggak? Setelah kuliah, saya bisa nanti kalau selesai kuliah, saya bisa dapat pekerjaan nggak? Udah dapat pekerjaan, saya bisa dapat pacar nggak? Kalau dapat pacar saya dalam Tuhan, di luar Tuhan, terus udah dapat pacar Tuhan sama-sama oke, merencanakan pernikahan, cukup gak ya uangnya? Khawatir lagi, mesti gaji berapa ya bisa beli rumah di Jakarta? Nggak usah bilang beli rumah di Kelapa Gading, beli rumah di Jakarta. Nggak bisa, mesti agak ke pinggir, ke Bekasi, ke Depok, ke Tangerang. Mahal semua, mesti gaji berapa ya? 25 juta, 30 juta baru bisa beli rumah. Aduh, aku cuma lulusan SMA, aku cuma kuliah juga ya begini aja. Gaji 5, 7, 8 juta lulusan S1 misalkan. Bahkan di daerah tertentu di bawah 5 juta. Kapan saya bisa menikah? Khawatir lagi. Udah lewat ini tuh punya anak kecil masih khawatir lagi. Aduh, ini anak-anak gimana ya pergaulannya sekarang zaman gadget, semua pegang handphone. Gak boleh pegang handphone. Dia nonton yang sama temennya, dia lihat yang gak bener. Kapan kita kelarnya? Udah mulai dari sekolah, studi, punya anak, punya keluarga, sampai sudah nanti berusia lanjut, kita pun masih bisa khawatir. Bagaimana dengan cucu saya? Bagi Bapak Ibu yang sudah punya cucu, bagaimana nanti dia hidup? Kalau saya udah enggak ada, apakah anak saya, cucu saya, menantu saya
bisa meneruskan perjuangan yang selama ini sudah saya kerjakan. Penuh dengan kekhawatiran, termasuk saya sebagai hamba Tuhan yang khotbah di mimbar ini juga ada kekhawatiran, sama dengan saudara, sama, nggak beda kita. Kita sama-sama punya kekhawatiran. Tapi apakah yang membedakan? Benih yang tumbuh itu, kekhawatiran juga tumbuh seperti semak. Apakah kekhawatiran menghimpit benih firman Tuhan sehingga kita tidak lagi bisa berharap percaya pada Tuhan? Karena kekhawatirannya terlalu besar. Ini yang dimaksudkan di bagian ketiga. Yang kedua, semak itu dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah kenikmatan hidup, juga daya tarik dunia ini, kekayaan dunia ini. Maka saudara, semalam saya melihat secara langsung institusi kepolisian berurusan lagi dengan pihak yang berwajib. Lucu ya, pihak berwajib berurusan dengan pihak berwajib. Karena Irjen TM disingkat, kedapatan menjual sabu narkoba 5 kg yang ironisnya saudara, ini ironisnya saya perhatikan aneh ya. Bulan Juni 2022 dia yang tangkep ini 40 kiloan. Waktu mau dibakar, mau di barang bukti ini dihabiskan, dia sisakan 5 kilo. Sabunya disisakan 5 kilo. Terus saya cari tahu, kira-kira kalau 5 kilogram sabu berapa duit ya? Mulailah ada jurnalis tulis kurang lebih 1 gram sekian. Ada yang paling murah 500.000 sampai yang paling mahal 3 juta, tergantung kualitas. Kalau 5 kilogram, 5 kilo berapa gram ya? 5.000 ya, 5.000 gram dikali 550 ribuan atau dikali yang paling mahal 3 jutaan, maka nominalnya bisa sekitar yang paling murah 1,5 M. Kalau paling mahal bisa sampai mencapai, yang saya baca ini saudara, nanti cek sendiri saja, 15 M. Saya pikir apakah ini TM ini memang susah hidupnya, untuk bayar uang sekolah pun tidak ada uang. Ternyata dikasih list di televisi, harta kekayaannya hampir, saya itu secara kasar aja pasti kenyataannya lebih itu. 25 M ditambah 20 M ditambah sekian, lebih dari 50 M dengan surat berharga. Itu saya pikir heran juga ya. Dia bukan orang yang gak punya uang. Kalau dia ongkang-ongkang kaki, tidur-tidurannya pergi terus saja, gak usah kerja apa-apa. 1 bulan dengan uang, kemarin saya tanya remaja, kalau uang 20 M berapa duit sih kalau taruh di bank? Kurang lebih 40-50 juta, ya betul Pak, 40-50 juta bisa dapat. Kalau dia 20 M, kalau 50 M taruh di bank, ya bisa dapat 100 jutaan. Kenapa masih mau yang 1,5 M tadi, yang 5 kilogram sabu? Waktu saya dengar berita itu, benarlah firman Tuhan ini. Daya tarik dunia, kenikmatan hidup, kekayaan dunia terus-menerus menghimpit firman. Bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, saya tidak tahu apakah tersangka ini orang percaya atau tidak. Tapi kasus-kasus yang lalu yang menjadi daftar kelam institusi kepolisian sedang dibereskan, ada orang juga yang orang-orang percaya, orang Kristen, dan banyak orang-orang percaya juga jadi malu. Ternyata firman itu ketika diperhadapkan dengan semak kenikmatan dunia, kekayaan, daya tarik dunia, bisa menghimpit dan menjadi mati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika kita percaya beriman pada Tuhan, firman itu bertumbuh, walaupun ada semak duri, tapi benih ini tumbuh mematikan, menghantam daripada semak itu. Semak itu tidak bisa menghantam, menghimpit daripada benih, atau kita terus-menerus di dalam kekhawatiran. Kita bukan berarti tidak boleh memiliki kekayaan. Saya tidak anti kekayaan. Kita bisa menjadi kaya di dalam Tuhan, tetapi bukan diperalat oleh kekayaan itu sendiri.
Lalu kita baca dari surat Petrus kepada para orang percaya, para pendengarnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Petrus berkata, mari kita baca bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apakah saudara percaya akan pemeliharaan Tuhan? Apakah saudara percaya akan pemeliharaan Tuhan? Amin. Cuma 2 orang yang amin. Apakah saudara percaya pemeliharaan Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan? 80%, puji Tuhan. Ya 20% saya tidak bisa katakan lagi. Saudara, begitu banyak kali, saya pun termasuk di bagian ini. Tuhan, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Bagaimana dengan masa depan gereja Tuhan? Bagaimana dengan hidup saya di hadapan Tuhan? Apakah saya bisa tetap lurus di hadapan Tuhan sampai hembusan nafas terakhir? Pernahkah saudara menggumuli bagian itu dalam hidup kita? Ini menjadi PR kita masing-masing di hadapan Tuhan. Inilah benih yang jatuh di tengah semak duri. Tuhan tidak mau murid-muridnya bingung. Dia kasih penjelasannya. Tidak banyak perumpamaan yang dikasih artinya apa. Tapi di bagian ini Tuhan ingin menekankan penting sekali benih firman jangan sampai dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Saya mengutip dari seorang teolog namanya Leon Morris berkata, kekayaan ini adalah nafsu yang tak berujung, yang artinya tidak akan pernah puas. Benar saudara, kekayaan tidak akan pernah puas. Enggak ada orang punya uang 1 juta cukup puas, enggak akan. Dia akan naik lagi 10 juta, dia akan naik lagi 100 juta, dia akan naik. Kalau punya 100 juta bagaimana saya punya 1 miliar? Kalau sudah punya 1 miliar bagaimana saya punya 5 miliar? Kenapa cuma 5? Teman saya punya 10. Berjuang lagi sampai 10. Sudah 10, masih kurang. Harus 20, 30, 40, 50. Jual sabu 5 kilo, masih kurang 50. Terus menerus, enggak pernah puas. Manusia, benar kata Leon Morris, kalau diperdaya oleh kekayaan, maka nafsu itu tidak berujung, tidak akan pernah terpuaskan. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 19 berkata, janganlah kamu, ini Tuhan Yesus yang katakan, mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ada pencuri yang hendak membongkar, ada ngengat yang ingin merusak untuk mengambil, bisa karatan. Jadi orang berusaha jaga supaya jangan sampai berkurang kekayaannya. Harus terus menerus bertambah. Akhirnya sudah semakin tambah, dia tidak akan pernah membawa apa-apa. Ironis sekali. Harap kita tidak demikian. Ketika kita memperoleh bagian kekayaan milik yang Tuhan berikan pada kita boleh bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti saudara punya pengalaman bukan? Ketemu dengan orang-orang yang sudah begitu sukses, sudah begitu kaya, tidak pernah puas, bahkan menjadi budak dari harta kekayaannya. Inilah peringatan di benih yang jatuh di semak yang berduri. Yang terakhir di bagian yang keempat, maka benih itu dikatakan jatuh di tanah yang baik. Ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Enggak panjang-panjang. Jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Luar biasa. Satu benih bisa berbuah-buah. 100, 60, 30. Orang ini mendengar, mengerti, dan menyambut menurut Injil Markus. Dia menyimpan di dalam hati yang baik, mengeluarkan buah di dalam ketekunan di dalam Injil Lukas. Jadi orang ini ketika dapat firman, dia taruh dalam hati. Dia dengar baik-baik, dia pahami, dia mengerti, dan dia bertekun di dalamnya.
supaya akhirnya boleh berbuah-buah. Orang ini tidak dibelokkan oleh kepedulian yang lain. Ia menerima dengan akal sehat, akal budinya. Lalu ketika dia terima dengan akal budi, masukkan dalam hati dan dia bertindak sesuai dengan apa yang dia pahami. Orang ini akhirnya berbuah 160, 30 kali lipat. Saya waktu renungan bagian ini, maksudnya apa sih Tuhan? Maksudnya apa? Waktu benih itu jatuh di tanah yang baik, maksudnya apa? Saudara perhatikan 2 Petrus pasal 1 ayat ke-5. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ternyata Petrus katakan, kalau kamu sudah punya kebajikan, kamu orang baik, kamu suka membantu orang, tidak cukup. Kebaikan kamu harus ditambah dengan knowledge, pengetahuan. Kamu pahami firman Tuhan baik-baik. Setelah kamu punya pengetahuan, tidak cukup. Kamu harus menguasai diri, penguasaan diri. Betul saudara. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia boleh disamakan seperti tembok yang roboh. Maka kalau tembok roboh, semua bisa masuk. Menguasai diri. Kalau kamu sudah bisa menguasai diri, tidak cukup. Ini yang ditentukan di dalam bagian keempat ini. Harus ada apa? Ketekunan. Perseverance, ketekunan. Tidak bisa sekali, tidak bisa 2 kali, berkali-kali. Seperti orang latihan musik, latihan piano. Nggak bisa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, je, la, sol, fa, mi, re, do, selesai udah, nggak bisa. Tapi terus menerus, saya pernah perhatikan Josh Groban latihan, itu dari pagi sampai sore latihan musik, latihan nyanyi. Josh Groban itu penyanyi yang sangat terkenal, You Raise Me Up itu, latihannya setengah mati. Baru ketika dia bikin konser penuh, orang mau dengar, karena dia bertekun di dalam bidangnya, dalam menyanyi, dalam bermain musik. Ketekunan jangan lupa. Setelah engkau bisa menguasai diri, harus terus bertekun. Setelah bertekun, harus ada kesalehan. Setelah ada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Setelah kasih akan saudara-saudara, barulah kasih akan semua orang. Dari bagian ini, Lukas menekankan di Injil Lukas, orang keempat, kenapa dia bisa berbuah-buah? Kenapa hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang? 160, 30 kali lipat. Karena dia bertekun di dalam benih firman. Kalau saudara tanam benih, sekali aja siramnya, nggak bisa. 2 kali nggak bisa. Harus tiap-tiap hari. Perhatikan apakah dia kurang nutrisi, perlu pupuk NPK, perlu tambah lagi, ada ulet semprot basudin, dan macam-macam. Dirawat baik-baik dengan ketekunan, barulah benih itu bisa bertumbuh, berbunga, lalu berbuah. Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, inilah bagian yang tersulit yang dialami oleh saudara dan saya sebagai orang Kristen. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Ketika kita sudah dengar firman, belajar firman, masuk seminari, beribu jam kita duduk dengarkan firman, duduk di tempat ini. Setelah kita ada di rumah, di pasar, di kantor, di jalan, apakah benih firman tetap kita tekuni untuk lakukan sesuai dengan firman? Atau kita bilang, nggak bisa, ini maunya saya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri tadi, disertai dengan ketekunan, maka tidak akan ada hasil 160, 30 kali lipat. Ketekunan menjadi pergumulan saudara dan saya, bukan hanya ketika hadir di tempat ini, tapi waktu keluar dari gereja. Ada orang di dalam gereja, shalom, haleluya, gandengan tangan, sampai di rumah ribut besar. Belum sampai rumah, baru di jalanan udah ribut. Itu ada satu hamba Tuhan yang mengajar kelas pastoral, dia cerita, saya juga kaget waktu di kelas itu. Saudara-saudara tahu, itu pasangan pasutri itu ketika datang ke gereja, gandengan, mesra sekali, pintu dibukakan. Tapi
itu sebentar lagi mau bercerai. Saya kaget. Ada ya Pak kayak begitu? Ada. Apakah kurang gereja ini mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Dijawab oleh mahasiswa, enggak Pak, cukup Pak. Kenyataannya, waktu orang sudah dengar firman, jalan gandengan tangan masuk ke dalam gereja, itu sedang proses perceraian. Ternyata kita nggak tahu, ada orang yang sebetulnya sedang meninggalkan imannya, tidak lagi bertekun. Ada seorang dan banyak para teolog penafsir berkata, perumpamaan yang kita baru dengar ini, lebih tepatnya bukan a parable of a sower, perumpamaan tentang penabur, tapi lebih cocok perumpamaan tentang tanah, a parable of soil, itu tanah. Karena apa? Karena dari tadi bicarain tanah, bukan bicara tentang penaburnya. Betul saudara? Dari awal kita 1, 2, 3, 4, Tuhan Yesus pun menjelaskan tentang bagaimana benih jatuh di tanah yang seperti apa. Waktu saya perhatikan bagian ini, betul. Angin tadi membawa benih itu jatuh ke 4 tempat yang berbeda. Saudara dan saya, perhatikan baik-baik, kiranya benih itu yang kalau sudah jatuh di hati kita ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita bertekun. Ada bagian Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, taruh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada bagian saudara dan saya harus bertekun sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita dipanggil pulang. Terus bertekun. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri di dalam doa mengucap, bukan menulikan telinga kami seperti orang Israel, terus mengeraskan hati sehingga benih firman tidak pernah bertumbuh, dan Tuhan pilih orang lain, bangsa lain. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami tidak peduli akan firman, kami senang dengar firman, atau kami bisa jadi asal-asalan dengar firman. Tapi hari ini kami diingatkan, ketika kami sudah dengar, di berapapun usia kami, apapun profesi kami, jabatan kami boleh dengar firman dan perhatikan baik-baik, dan kami boleh bertekun di dalamnya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, ampuni kami, bekerjalah di dalam pribadi lepas pribadi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan